alaihi wasallam, wahai nabiku, wa min qablihi kitabu Musa imaman warah. Sebelum Al-Quran yang kuwahyukan kepadamu ini, kata Allah, telah ada kitab yang kuberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi umatnya, bagi kaumnya. Lalu Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadza kitab, dan Al-Quran ini, kata Allah, musaddiq, membenarkan, lisanan Arabiyyah. Al-Quran yang kuwahyukan kepadamu, wahai nabiku Muhammad, membenarkan kitab Taurat yang kuberikan kepada Nabi Musa, lisanan Arabiyyan, dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk apa? Yunziral ladina zalamu, untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim, wa busyra lil muhsinin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sahabat dimanapun berada, jadi terkadang kita temukan kaum munafik yang berada di tengah-tengah kita, yang kemudian menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada khalayak banyak, Bang Zuma itu sesat karena mempersamakan antara Hasem, Yodhe Fafei Adonai Elohim atau Adonai Elohim dengan penamaan Allah. Padahal Al-Quran sendiri menjelaskan, wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah, wa hadza kitab musaddiqun lima lisanan Arabiyyan liyunziral ladina zalamu. Wahai nabiku Muhammad, aku berikan Al-Quran untuk aku jelaskan kepadamu bahwa dulu aku telah berfirman kepada Nabi Musa, aku berikan ketetapan kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat. Dan sekarang ini aku menjelaskan agar engkau membenarkan kitab itu dalam bahasa Arab. Aku menjelaskan supaya memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya Al-Quran pun menorehkan satu keadaan. Nabi Musa dulunya menerima kitab Taurat dengan bahasa kaumnya. Lalu kemudian Allah menjelaskan kitab tersebut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab, dan supaya Nabi Muhammad menguraikan peringatan-peringatan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang munafik, orang-orang kufar, orang-orang yang membenci kepada dinul Islam. Ini Al-Quran. Jadi kalau ada yang menimbulkan polemik bahwasanya kemudian apologet Islam Indonesia memberikan satu pemahaman, pengajaran, dogma, doktrin kepada umat Islam dengan metode yang salah, dengan cara-cara sesat dan menyesatkan, maka kita harus minta pertanggungjawaban kepada mereka. Dengan kata apa Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa pada zamannya? Tunjukkan data, tunjukkan dalil, tunjukkan kemudian materi-materi yang bisa kita sajikan sebagai pembekalan ilmu. Tapi selama itu tak ada, maka Al-Quranul Karim masih tetap menjadi pedoman sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwa Allah tidak mengutus satu rasul pun kecuali hanya menggunakan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Ya ini. Nah sekarang di samping orang-orang munafik, muncul juga orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu yang mana? Yang sudah tahu bahwa Tuhan mereka bukan yang disembah oleh ilah, oleh Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kemudian mereka mencoba mengambil nama Allah dari Al-Quran untuk menamai dewa yang mereka sembah.
Allah menerangkan, wa min qablihi kitabu Musa. Ini kata Allah, Al-Quran diberikan untuk menjelaskan. Nabi Musa menerima kitab, penjelasan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Apa kata Allah? Dulu aku pernah menyatakan kepada hambaku Musa. Apa yang aku sampaikan kepada mereka? Innani anallah la ilaha illa ana. Jelas bagi kita, terang bagi umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan kemudian dirinya pada sesi penamaan Nabi Musa, pada sesi kemudian pewahyuan Nabi Musa, Allah dalam bahasa Arab meneguhkan firman-Nya, innani anallah la ilaha illa ana. Allah menyatakan kemudian dirinya kepada Nabi Musa dengan penyebutan Allah, dan itu Allah sampaikan kepada Nabi Musa dengan lisan kaumi, dengan lisan kaumnya, yaitu bahasa Arab, Arabian. Lalu polemik muncul oleh orang-orang munafik. Kenapa kau mempersamakan Tuhannya orang-orang Yahudi yang menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Adonai, Elohim, El Shaddai, El Eroi, dan seterusnya. Lalu kalau bukan dengan penyebut siang, lalu kalau bukan dengan penyebutan itu, lalu dengan penyebutan apa kita harus menerangkan hari ini? Selamat siang. Siang, sabar Bang. Ya siang, tunggu dulu. Ini mau room ini mau diskusi apa mau ceramah? Oke. Kalau mau diskusi silakan. Enggak, kalau mau ceramah saya turun. Kalau mau diskusi ya diskusi gitu. Oh, saya ikuti maunya Anda. Saya turun. Enggak apa-apa, kita diskusi, enggak apa-apa. Anda yang minta diskusi silakan. Tadi saya menerangkan seperti itu karena belum ada orang-orang zalim yang naik. Sekarang Anda sudah naik, silakan kita diskusi. Oke, Bang Zuma. Jadi di sini kalian berceramah tetapi membawa nama Yesus. Tadi tidak ada orang zalim. Jadi saya ngisi waktu. Sekarang ada orang zalim yang naik. Kita diskusi, nggak usah panjang lebar. Berarti sekarang saya tanya sama saudara, Tuhannya Yahudi oleh orang Yahudi disebut apa? Silakan. Anda mau diskusi kan? Nah, silakan. Ingat, pertanyaan saya, Tuhannya Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan apa? Silakan. Jangan pula Anda berak celana di sini. Silakan. Kita enggak. Nah, begini, pertanyaan Bang Zuma itu menurut saya tidak penting untuk dijawab karena kalau lalu Anda mau materi. Anda mau bahas apa? Yang dipertanyakan Tuhan saya, bukan Tuhan orang Yahudi. Karena saya orang Yahudi, Tuhanmu kan sudah jelas, agamamu kan dari Barat. Anda nggak perlu ragukan pengetahuan saya tentang Tuhanmu. Tuhanmu bernama Theos. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Anda kan cuma mengklaim pengikut Yahudi. Kitabnya orang Yahudi Anda ambil. Anda jadikan clipping. Makanya saya menyebutnya kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Sekarang saudara-saudara saya Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Jawab. Oke Bang, saya begini, abang bertanya, berikan kesempatan orang lain untuk berbicara, menjawab pertanyaannya. Nah, makanya kalau Anda ditanya, fokus pada pertanyaan. Silakan. Ya, soalnya saya bukan orang Yahudi. Kenapa harus tanya saya Tuhan orang Yahudi? Karena Anda mengambil kitabnya Yahudi. Anda mencuri kitabnya Yahudi. Abang bertanya ke saya. Abang bertanya ke saya. Ya. Ya kan di dalam agama Anda ada kitabnya Yahudi, Nebeng. Ngapain ada kitabnya Yahudi di situ? Oke, saya mau jelaskan kepada Anda kenapa. Oke, saya mau jelaskan kepada Anda, pemahaman Anda, kenapa kitab Yahudi itu kami percayai, kami imani. Saya tanya, orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Itu aja pun. Itu jawaban saya bukan orang Yahudi. Kalau kamu tanya Tuhan saya bisa jawab. Ya sudah, kalau Anda bukan orang Yahudi, lalu kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Oke, kenapa kitabnya Yahudi di agama saya? Begini. Ya. Orang yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus
dia akan berpatokan pada kitab suci. Ada perjanjian lama, Ya ada itu yang perjanjian saya baru. tanya saudara. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi, perjanjian barunya orang Yahudi, Ya, ada makanya sebut kamu perjanjian dengar. lama. Nah, ini masalahnya berdiskusi dengan Anda. Anda tidak mau mendengar ketika orang menjelaskannya. Anda menjelaskan tidak sesuai dengan Anda harus konteks. mendengar, bukan Saya membantah ketika mendengar penjelasan percuma belum saya berakhir. mendengar kalau yang masuk di kuping saya itu hanya sampah. Justru itu kekeliruan Anda. Di sini Oke, Anda sekarang perlu belajar lagi sekarang bagaimana kenapa berdebat agama Kristen yang masuk dengar, akal. kenapa agama Kristen menyebut kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama? Jawab. Perjanjian lama itu perjanjian dengan nabi-nabi, Nabi Musa. Kamu tahu? Kenapa disebut perjanjian lama? Perjanjian lama itu perjanjian sebelum kedatangan Kenapa Tuhan kamu Yesus sebut Kristus. kitabnya Kamu orang dengar, sebagai kamu dengar. perjanjian lama? Makanya kamu dengar. Siapa yang mengajarin dengar. Anda bahwa perjanjian Kamu dengar. barunya Yahudi Ya, dengan kamu dengar Tuhannya dulu, kamu dengar. itu adalah perjanjian lama? Saya kasih materi. Dengar 10 detik, 10 Kamu- detik aja. jangan, Dengar. jangan, saya tidak butuh Dengar. penjelasan kamu. Kamu dengar saya. 10 detik. 10 detik, dengarkan. Hukum Jangan, Taurat jangan. itu dengar. Biasakan mendengar. Hukum Kamu Taurat bertanya ke itu saya. adalah dengar. Wahai Saya- penganut agama Spanyol. Penganut kitab Spanyol. Dengar. Gimana sih? Dengarkan dulu. Tidak. Dengarkan. Dengarkan, kalau 10 tidak mau detik, mendengar 10 tak detik. lempar. Kamu 10 tanya. detik, 10 detik. 10 detik dengarkan. Dengarkan 10 detik. Dengarkan 10 detik. Zuma dengar. Ya sudah kau Zuma, bicara duluan. Ya, silakan. Zuma, kamu bertanya, jangan kamu menjelas. Bertanya Ya. berarti kamu tidak tahu. Bukan bertanya, Oke. kamu sudah oke. tahu mau menjelaskan itu. Itu bukan pertanyaan, Oke. itu kebodohan. Tolong tunjukkan dalilnya di mana di perjanjian barunya Yahudi kitabnya justru disebut perjanjian lama. Silakan. Oke. Kamu definisikan dulu lama dengan baru itu seperti apa? Lama itu apa? Apa definisi lama? Lama saya kok ditanya balik. Anda Anda menyebut firman Tuhan yang adalah perjanjian baru untuk Yahudi dengan sebutan perjanjian lama. Anda dapat ilmu dari mana menyebut perjanjian Tuhan yang adalah perjanjian baru ini dengan sebutan perjanjian lama? Kamu dengar saya ya. Kamu berikan waktu saya. Ini jam 4 kalau di Jakarta ya. Kalau di sini jam 3 ya. Kamu dengar saya 5 menit aja. Jangan harus pakai waktu ya 5 5 menit? Itu, supaya enak. Mau ngapain lu 5 menit? lah. Mau jualan obat? Biar saya menjelaskan. Ya, kamu ngerti pertanyaan saya? Mengerti. Oke, silakan. Kamu bilang dari mana sehingga mengatakan perjanjian lama? Dari mana sehingga mengatakan ini perjanjian baru? Oke, saya mau menjelaskan kepada Anda. Perjanjian lama adalah perjanjian Allah dengan Nabi Musa. Ya. Bagaimana Allah berjanji Dari dengan mana Nabi Anda Musa mengatakan dulu? itu perjanjian lama? Itu dengar dulu, perjanjian lama adalah Mana dalilnya? perjanjian yang datang sebelum Kristus Yesus. Salah Anda. Yang Aduh. datang kepada hukum dengar. Oh, kamu dengar. Yang datang kepada Nabi Musa itu dengar. Yang datang kepada Nabi Musa itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kamu mau bertanya? Itu pertanyaan dia. Ya. Kamu itu menipu karena kamu kurang ilmu. Dengarkan saya makanya. Saya minta pertanggungan jawabanmu. Kenapa kau menyebut perjanjian baru Tuhan? Susah karena kau tidak mendengar. Kamu seperti babi kau itu, seperti babi kau itu, nggak mau Ya, mendengar. turunin aja lah. Congormu aja yang tinggi, moderator, turunin tapi kau aja tidak mau dia. mendengar. Zuma, belajar lagi Zuma. Kena kau kan? Kau itu congormu aja itu yang panjang kayak congor babi, mentang-mentang suka makan babi. Dengarkan sama saya, dengarkan kalau saya ngomong. Karena saya yang belajar Bible, kamu yang tidak, kamu itu cuma dengar manggut-manggut di gereja. Dengarkan. Hukum Taurat itu adalah perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel. Dalilnya mana? Dalilnya Yeremia 31, nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu
Aku akan memasukkan hukum Taurat. Nah tuh, ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Bunyi. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Muncul Karisteng mengklaim perjanjian baru Tuhan kepada umatnya Bani Israel dengan penyebutan perjanjian lama. Yang ngajarin kalian menyebut perjanjian baru itu dengan perjanjian lama itu siapa? Itu yang perlu kau jawab. Udah, naik lagi kalau kau sudah dengarkan, silakan. Sebenarnya sih kalau dia punya ilmu cuma bisa dia jawab secara akademik. Ya kami memang sudah baca Yeremia 31 sampai 33. Tapi karena kami punya Septuagint, ya kita merubahnya itu dari perjanjian baru menjadi perjanjian lama. Mestinya kalau dia pintar dia jawab kayak gitu. Demi untuk meloloskan tulisan-tulisan manusia yang didatangi oleh makhluk yang mengaku Yesus. Nah itu tujuannya. Itu. Nah itu. Kami menyebutnya perjanjian lama, Bang, karena kami ingin membuat supaya surat-surat yang ditulis oleh orang yang kedatangan makhluk ngaku Yesus itu laris. Itu jawabannya. Coba naikkan lagi dia kalau sudah mendengarkan penjelasan saya. Di bawah ada gini masalahnya ya, Banyuma, segitu bencinya kau agama Kristen Banyuma. Bukan, justru ini meluruskan kau supaya menjadi kau Kristen yang baik. Jawab itu Banyuma. Mana ada kita membenci? Enggak, kita meluruskan. Meluruskan, karena kita menggunakan data, bukan menggunakan asumsi. Ini data, Bung. Ini data. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Dalilnya mana? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Penggenapannya 36. Gitu cara belajarnya. Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Roma, Filipi, Galatia apa itu? Apa itu? Perjanjian siapa itu? Hah? Itu perjanjian siapa? Perjanjian siapa? Kitab Roma perjanjian siapa? Galatia itu perjanjian siapa? Efesus, Filipi itu perjanjian siapa? Kau nyebut kitabnya Yahudi dengan perjanjian lama. Nenekmu yang keberapa yang ngajarin kau? Asalnya nyerocos aja sebut kitabnya orang perjanjian lama. Sedangkan yang punya kitab tidak pernah menyebut kitabnya dengan perjanjian lama. Buktinya hari ini mereka masih pakai. Itulah yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24. Sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Pembinasa kejinya memutarbalikkan firman yang maha kuasa, mengganti hukum yang tadinya disebut perjanjian baru malah diganti menjadi perjanjian lama. Nenekmu yang mana yang ngajarin itu? Oke, alhamdulillah. Momi, selamat siang. Agama apa? Buka mute-nya. Selamat siang. Kristen. Oke, lanjut Bang Juma. Ini Kristen Bang Juma. Silakan, Bang. Ini saya mau tanya perjelas di Bang Juma. Bangsa Yahudi di 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus datang, mereka selalu menantikan apa Mesias itu akan datang. Tetapi ketika Mesias itu datang, bangsa Yahudi tidak percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus. Tetapi bagi kaum Muslim menerima Yesus sebagai Nabi dan utusan Allah. Dan Kristen saja yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Oke. Jadi bagaimana bangsa Yahudi tidak menerima Mesias yang telah dijanjikan di kitab sucinya sendiri? Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan mereka. Allah kemudian memberikan kemuliaan
Allah mengangkat derajat mereka, tetapi mereka kemudian menolak apa yang mereka perjanjikan dengan Tuhan itu sendiri. Allah banyak kemudian dikecewakan oleh bangsa Israel. Ya, ketika datang Nabi Musa, mereka membuat keingkaran. Ketika datang kemudian Nabi Isa, mereka lagi-lagi membuat keingkaran. Mereka ingkar dan ingkar kepada setiap nabi yang datang kepada mereka. Setiap datang utusan selalu diolok-olok. Setiap datang nabi selalu dinistakan. Dan itu Anda bisa baca di dalam Matius 23. Nah, mereka menunggu Mesias. Mesias yang bagaimana yang mereka tunggu? Mesias yang Tuhan? Bukan. Mesias yang mereka tunggu adalah raja yang sama seperti Daud, sama seperti Salomo, yang mampu kemudian membebaskan mereka dan menjayakan mereka, sama seperti ketika Musa berjaya, seperti Daud berjaya, seperti Salomo berjaya. Sedangkan yang datang ini mengaku Mesias di tengah-tengah mereka adalah anak yang menurut mereka hanya hasil zina. Hanya anak seorang tukang kayu. Seorang wanita yang tanpa suami, yang kemudian hamil, lalu mengasingkan diri, lalu tiba-tiba muncul dengan membawa anak bayi. Mana bisa jadi raja? Gak bisa jadi raja. Makanya Yesus ditolak, Nabi Isa ditolak. Karena yang mereka tunggu itu adalah yang hebat, kayak Hezekia. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Ya, bukan yang kayak Yesus. Mereka nggak tunggu Mesias yang lemah seperti Yesus. Mereka tunggu yang hebat, luar biasa. Nah, sehingga penolakan itu terjadi. Sedangkan yang datang kepada mereka dialah Isa alaihi salam, yang kemudian Allah mengutusnya untuk memberikan tanda kemudian kepada mereka bahwa kemahakuasaan Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Diutusnya Mesias dengan bisa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan seterusnya. Tapi mereka tidak mau menerima itu, malah mereka ingkar. Maka ketika mereka membuat makar, tipu muslihat, sang Mesias ingin dibunuh, penciptanya mengangkatnya, menyelamatkannya ke langit. Yang mereka bunuh adalah penggantinya. Itulah yang kalian sembah. Kenapa ada agama, saudara? Hasil dari makar. Hasil dari makar. Mereka membuat makar. Allah membalas tipu muslihat makar mereka. Akibatnya apa? Muncullah agama kalian. Enggak percaya? Coba Anda baca Matius 23 nomor 15. Ada oknum dari ahli Taurat, orang Farisi, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membuat satu sekte di luar Yahudi. Dan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Sekte apa itu? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata sektenya bernama Nasorius. Apa Nasorius itu? Ya Kristen. Jadi upaya mereka membunuh Nabi Isa tidak berakhir sampai di situ. Mereka melanjutkan aksi mereka dengan membuat makar. Dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Lahirlah agama saudara. Jadi agama saudara itu lahir dari makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kerjasama dengan penguasa kala itu. Siapa? Emporium Romawi. Nah, makanya masih ada cerita-cerita yang dihasilkan oleh wartawan yang ada di kitab saudara, penulis kitab saudara, yang menceritakan hal itu. Bahwa mereka berupaya membunuh sosok manusia bernama Yesus. Mereka membuat tipu daya, Matius 26. Mereka membuat kesaksian palsu, Matius 27. Mereka kemudian berencana untuk berkhianat Yesus, Yohanes 6 dan seterusnya. Akibat itu semua, maka muncullah penyaliban. Nah, tipu daya itu nggak berhenti sampai di situ. Diajarkan pula tuh sama orang-orang Farisi bahwa yang mati di atas salib itu bukan mati karena kedengkian orang Yahudi, tapi mati karena dosa-dosa kita orang Kristen. Apa nyambungnya coba? Yesus
ingin dibunuh karena orang Yahudi dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik. Dibunuh Yesus, diselamatkan oleh Allah. Yesus terangkat. Yang menggantikannya kemudian dijadikan sebagai propaganda untuk bangsa Romawi. Apa itu? Hei, dewa kalian sudah ada datang ke sini, mati untuk dosa-dosa kalian. Ya diimanilah sama orang-orang Romawi Yunani. Lahirlah agama kalian. Itu bang. Cerita singkatnya itu begitu. Makanya kalau kita cari, ini penulis-penulis Bible, apakah sampai kepada Yesus? Enggak. Yesus tidak mengenal penulis Bible. Karena itu cerita yang berbeda. Itu hasil makar. Sehingga kalau ditanya saudara-saudara Kristen yang hebat, salib itu simbol keselamatan atau simbol kutuk? Kalau Anda mengatakan simbol keselamatan, mana dalilnya? Tapi kalau saya mengatakan simbol kutuk, ada dalilnya. Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ada nggak berani orang Kristen mengatakan salib adalah simbol keselamatan? Ada nggak? Mana dalilnya? Yang ada salib itu simbol kutuk. Jadi kalau ada yang menggunakan kalung salib, kalung kutuk. Dalil. Serius itu Bang Sema? Serius. Baca Ulangan 21. Apabila ada orang yang dihukum karena sepadan, apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia pada sebuah tiang, jangan kau biarkan semalam-malaman, sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan kau biarkan mayatnya bergantung semalam-malaman untuk mengotori tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu. Jangan. Makanya Yesus diturunkan, pengganti Yesus itu diturunkan sebelum Sabat. Karena takut mereka tanah yang diberikan sebagai warisan nenek moyang itu ternodai, kena najis oleh mayat tersebut. Artinya apa? Artinya apa? Yang digantung di salib itu adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku yang memilih engkau yang 12. Yohanes 6 nomor 70. Tapi satu di antaramu adalah setan. Adalah lebih baik sekiranya yang satu yang setan ini nggak usah dilahirkan oleh ibunya. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Itu hal yang dibenci. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan Elohim tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus seorang dikasihi. Yesus seorang benar. Bahkan Pilatus mengatakan di dalam Matius 27 nomor 18. Mereka orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi, mahkamah agama, para imam-imam Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Karena apa? Karena dengki. Matius 26 nomor 15. Mereka para imam, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Markus 14 nomor 1. Mereka menyerahkan Yesus karena apa?
Karena kesaksian-kesaksian bohong. Yesus dibunuh berdasarkan pengkhianatan setan, iblis yang merasuki Yudas. Berdasarkan pengkhianatan siapa? Imam-imam kepala, mahkamah agama, saksi palsu. Coba. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah semua karena upaya iblis. Mana perintah Tuhan membunuh Yesus? Tak ada. Jadi penyaliban terhadap... Ya, silakan. Penjelasannya sangat detail dan luar biasa. Tetapi saya mau tanyakan satu poin di sini. Jika Silakan. Allah itu maha kasih, maha penyayang, maha benar, mengapa dia tidak melahirkan satu agama di dunia ini maupun di surga, supaya setiap orang yang bersalah tinggal dihakimi dan diselamatkan? Mengapa harus ada banyak agama di dunia ini, sedangkan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, maha benar? Oke, saudara, agama di atas muka bumi ini itu cuma satu yang berasal dari pencipta kita. Cuma satu. Apa itu? Al-Quran menjelaskan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau percaya silakan percaya. Siapa yang mau kufur falyakfur. Silakan kufur. Nabi Adam alaihissalam diajarkan kebenaran. Adam mau taat, silakan taat. Adam mau ingkar, silakan ingkar. Turun ke bawah keturunannya. Nabi Abraham diberikan kebenaran. Siapa yang mau taat, silakan taat. Siapa yang mau ingkar, silakan ingkar. Turun lagi ke keturunannya. Datang kepada Nabi Musa. Siapa yang mau taat, silakan taat. Siapa yang mau ingkar, silakan ingkar. Begitu seterusnya. Wa qulil haqqu min rabbikum. Diutus lagi Nabi Isa. Nabi Isa berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Dia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Yang benar dari Tuhan silakan Anda terima. Yang Anda tidak mau terima silakan tinggalkan. Anda mau beriman silakan. Anda mau kufur silakan. Jadi ajaran itu cuma satu. Dinul haq namanya. Agama jalan kebenaran. Millah. Hanif. Yang lurus. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Nabi Adam menunjukkan jalan lurus. Nabi Abraham menunjukkan jalan yang lurus. Nabi Musa menunjukkan jalan yang lurus. Yesus menunjukkan jalan yang lurus. Apa itu? La ilaha illallah. Sampai-sampai kitab Anda juga membawa nama Allah. Kenapa? Karena sebenarnya mereka sadar bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Wahai Maria, ya paman, jangan kau sentuh aku, kata Yesus. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Siapa itu? Laisa kamislihi syai'. Hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Itu yang diajarkan para nabi. Jadi agama yang diajarkan oleh Allah cuma satu, Hanif. Agama lurus. Tapi koridornya Tuhan jelaskan. Kejahatan dan kebenaran berjalan beriring. Tinggi, rendah berjalan beriring. Semuanya berjalan beriring. Baik, buruk berjalan beriring. Siapa yang mau pada kebenaran, silakan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. La ikraha fiddin. Sekarang Anda dititipkan oleh Allah akal. Allah menitipkan kepada Anda hati. Buat apa? Kenapa akal dan hati Anda tidak diserahkan kepada ayam? Karena ayam tidak bisa sujud. Ayam tidak bisa mengangkat tangan untuk takbir. Ayam tidak bisa menegakkan tangannya ke atas langit untuk berdoa. Begitu juga sapi, begitu juga kambing dan seterusnya. Kenapa akal dan hati itu diberikan kepada Anda? Karena Anda diminta oleh Allah untuk berfikir. Afala tatafakkarun. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihi Tuhan. Dengan apa? Bukan dengan iman. Iman itu nomor 7. Yang pertama, akal. Iman tanpa akal gila. Tapi iman itu harus dibarengi dengan akal. Itu kata Yesus. Al-Quran juga menerangkan seperti itu. Nabi Musa, Daud apalagi? Daud
Nabi Daud ini yang paling sering di kitab Amsal menekankan tentang akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Dan Nabi Daud inilah yang paling sangat mengutuk orang-orang yang jahil. Jahil, bodoh. Tapi ada satu agama yang menjerat dengan kebodohan. Bahkan mengajarkan dengan jeratan, jangan menggunakan akal ketika Tuhan. Loh, gimana ceritanya? Justru Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan akal bagi kita agar kita bisa langsung menemukan Tuhan itu. Nah, jadi saudara, agama yang diciptakan oleh Tuhan itu cuma satu. Yang lain itu hanya buatan manusia. Mari, 10 detik terakhir untuk saya buktikan itu. Anda Kristen, saya Islam. Yesus juru selamat. Oke? Tidak dikatakan Yesus juru Kristen. Maksud lo? Selamat dalam bahasa Ibrani shalom. Dalam bahasa Arab salam. Salam akar kata dari Islam. Berarti Yesus adalah juru Islam. Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan Islam untuk kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam. Yesus juru Islam. Yesus menitipkan pesan kepada muridnya. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku pergi, penolong lain itu tidak datang. Dan kalau penolong lain itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang mengantarkan kepada keselamatan. Makanya agama yang datang itu Islam. Yeremia 29 nomor 11, aku Tuhan, aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, damai sejahtera, Islam. Anda Kristen, boleh dong saya bertanya, saudara, ini kata Kristen yang ngajarin sopore. Oh, itu di dalam Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Paulus tinggal di Antioquia, Turki. Mengajar di sana selama setahun. Murid-muridnya dihinakan kemudian oleh orang-orang setempat dengan sebutan Kristen. Oh, berarti sebutan Kristen ini penghinaan untuk pengikut Paulus. Ya dan ya. Makanya setinggi apapun level pendidikan orang Kristen, mau dia strata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke langit ke-17 sekalipun, tak akan pernah bisa mendudukkan penamaan Kristen itu sampai kepada detail-detail kisi-kisi pengajaran Yesus. Ini menyedihkan dan itu ngeri. Kenapa saya katakan ngeri? Karena simbol penamaan terhadap kelompok Kristen ini, itu Yesus tidak kenal. Yang Yesus tahu dia hanyalah juru salom, Islam. Tidak pernah mengatakan aku adalah juru Nasorios. Ya, tidak pernah. Tidak pernah mengatakan Kristen. Dan item pengajaran prakteknya pada ritual-ritual Kristen ini sama sekali tidak bersentuhan dengan esensi pengajaran Yesus. Baik teori maupun praktek. Muridnya Yesus tidak ada makan babi. Muridnya Yesus tidak pernah ibadah minggu. Muridnya Yesus tidak mengkitabkan perjanjian baru. Lukas, Matius, Yohanes, Markus, Roma, Filipi, Galatia dan seterusnya. Muridnya Yesus tidak pernah kemudian tidak bersunat. Muridnya Yesus tidak pernah ke gereja. Muridnya Yesus tidak pernah kemudian joget-joget. Muridnya Yesus kemudian senantiasa la ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Yesus mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Kristen. Demikian, Bung, silakan. Ya, luar biasa sekali Bang Juma. Tetapi selain dari perkataan Yesus, segala firman yang kuterima telah kusampaikan kepada mereka, bahwa masih ada ayat di dalam Bible yang menyatakan Yesus Christ Alpha in the Omega.
Alfa and Omega. Mengapa Yesus mengatakan aku Alfa dan Omega, Bang? Omega. Gangguan suara saya. Kok bisa ya? Merah-merah Gurunda. Oke, sudah terdengar? Mantap, lanjut. Selamat ulang tahun. Tadi saudara kita itu bertanya apa? Saya ingin Bang Juma jelaskan bahwa ketika Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Bung, bukan hanya Yesus yang jadi korban di sana. Kalau Anda melihat nih, Ananias pun jadi korban. Penulis kitab Wahyu pun jadi korban. Kok jadi korban Bang Suma? Oke, mari kita telaah kasus. Anda buka kitab Anda Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Ada setan yang memproklamirkan kemudian kerasulan Paulus. Yang memproklamirkan kerasulan Paulus adalah iblis. Baca Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Iblis yang memproklamirkan itu. Yang kedua, yang memproklamirkan ketuhanan Yesus adalah makhluk gaib, makhluk halus yang pernah datang kepada Paulus di padang gurun. Adakah Yesus di dalam penginjilannya mengatakan akulah Alfa dan Omega? AO. Ada? Tak ada. Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Alfa, Omega. Gak pernah. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sedangkan Yesus hanya penginjilan selama 3 tahun. Yesus penginjilan dari usia 30 sampai 33. Itu pun tidak cukup. Selama dia penginjilan, tidak pernah sekalipun dia mengatakan akulah Alfa, akulah Omega. Lalu siapa yang datang kepada penulis di Pulau Patmos ngaku-ngaku sebagai Alfa dan Omega? Makhluk halus. Kok makhluk halus? Ya, karena yang nampak hanya berupa suara. Ingat pesan Yesus? Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus sebelum terangkat ke langit? Menurut penelitian wartawan Lukas. Kalau Anda nggak percaya kepada wartawan Lukas, lalu Anda harus percaya kepada siapa? Tak ada orang menulis zaman Yesus. 2 tahun setelah Yesus meninggal tak ada penulis. 3 tahun tak ada penulis. 4 tahun tak ada penulis. Nanti 30 tahun setelah Yesus terangkat ke langit baru muncul penulis bernama Lukas. Lukas berkata, Yesus konon pernah bersabda, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia akan menggunakan namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Anda percaya Yesus? Kenapa Anda tidak dengarkan perkataannya? Kalau Anda percaya kepada Yesus, kata Yesus, jangan kamu percaya ketika ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Anda percaya Lukas? Bagus. Anda percaya tulisannya? Bagus. Tulisan Lukas mengatakan konon Yesus bersabda, jangan kau percaya kepada penyesat yang datang kepadamu yang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Kalau Anda percaya kepada Yesus,
Jangan percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada yang menulis di Pulau Patmos dong. Karena itu nasihat Yesus. Sejauh kita belajar dengan pergerakan sejarah umat beragama di dunia, setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus tidak pernah datang kepada Nabi Muhammad. Yesus tidak pernah datang kepada para sahabatnya Nabi Muhammad. Yesus terindikasi kuat berdasarkan Bible hanya datang kepada Ananias, hanya datang kepada Paulus, hanya datang kepada penulis kitab Wahyu. Bahkan yang terakhir-terakhir ini datang kepada Luga Tambunan. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, jangan kau percaya. Dan Yesus memberikan pesan di dalam kitab Lukas 10:18. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Paulus menerima pengabaran dari makhluk yang hanya berupa cahaya dan mengaku-ngaku Yesus. Penulis di Pulau Patmos hanya kemudian menerima pemberitaan dengan berkata, akulah Yesus, sang bintang timur, gilang gemilang. Sedangkan di dalam kitab Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, yang mengaku bintang timur itu adalah Lucifer, setan. Saya boleh mengatakan, ya aku Yesus, mengaku Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir, apabila ada pernah Yesus mengajarkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Sayangnya Bung, nih tolong dicatat, sayangnya menurut bapak-bapak gereja, tradisi gereja awal mula, kitab Wahyu itu dituliskan di tahun 90 sampai tahun 100. Berarti jarak antara Yesus penginjilan dengan jarak buku Wahyu ini sekitar 70 tahun. Siapa yang datang kepada penulis kitab Wahyu? Yesus sudah ada di langit. Oh, Yesus bang yang datang. Oh no, tidaklah mungkin. Loh, kenapa bisa? Karena Yesus sendiri berkata, yang datang setelahku itu ada dua. Sabar ya yang lain. Yang datang kepada aku itu ada dua. Yang datang kepada kalian setelah aku naik ke langit itu ada dua. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah nabi pembawa kebenaran. Saya ulang, menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit, Yesus palsu, yang kedua, nabi yang membawa kebenaran. Yang datang kepada Ananias, nabi, dia mengaku apa? Yesus. Yang datang kepada Paulus, dia ngaku Yesus. Yang datang kemudian di Pulau Patmos, ngaku Yesus. Yesus kita tanya, Yesus, ya paman, pada saat kapan engkau datang ke dunia untuk yang kedua kalinya? Gampang. Kau baca tulisan wartawan Matius 24 nomor 27. Buka buku Matius, buka buku Matius, buka Matius 1, Matius 2, Matius 3, Matius 24, cari alat nama nomornya 1 2 3 4 5 6 7 27. Apa tertulis? Sebab kedatanganku yang kedua seperti sinar yang terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Lah, kan saya sudah bilang akan datang penyesat ngaku namaku. Tetapi saya datang yang kedua kalinya nanti di akhir zaman, tandanya terlontar cahaya dari timur sampai ke barat. Jadi dunia akan tahu, bukan cuma satu orang yang tahu di Pulau Patmos aja, di padang gurun aja, dalam bilik aja, enggak. Seluruh dunia akan tahu ketika aku datang yang kedua kalinya. Oh begitu, yes. Jadi selama ini kami menyembah yang bernama Yesus itu siapa? Anda mau tahu? Kata Yesus, Anda mau tahu siapa yang kamu sembah itu?
Iya mau dong. Baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Siapa di sana? Baca aja. Buka lagi selancar. Buka. Ambil Bible. Buka Matius. Matius 1, Matius 2, Matius 3, Matius 7. Di mana tadi? 22 sampai 23. Baca. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Apa kataku di sana? Baca 2-3-nya. Oh, paman berkata, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang menuhankan aku, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Loh, kok bisa saudara mengatakan tidak mengenal mereka, sementara mereka memakai namamu? Aku tidak mengenal mereka. Yang mereka sebut itu bukan aku. Yang mereka sebut itu makhluk yang datang ke Paulus, makhluk yang datang kepada Ananias, makhluk yang datang kepada Pulau Patmos. Itu yang mereka panggil. Sementara aku sudah ada di langit. Aku di langit. Tidak ada yang tahu. Aku di langit, tidak ada kemudian saya turun lagi sebelum kedatanganku yang kedua. Aku padahal sudah mengingatkan, hati-hati akan datang Yesus palsu dan nabi palsu yang akan melakukan mujizat dan akan menyesatkan banyak orang. Dan itu aku sudah terangkan. Jadi gimana dong? Ya itu kata Quran. Iyaduna min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan yang mereka sembah itu hanyalah penyembah. Mereka itu tidak menyembah selain setan yang durhaka. Makanya ketika mereka mencari sembahannya, wah mana sembahanku yang bernama Yesus, mana kamu? Kami menemukan ada satu Yesus. Kami datang, Yesus bukan kami bernubuat pakai namamu. Hah? Mengusir setan pakai namamu loh. Hah? Oh maaf, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Silakan kau cari makhluk yang ngaku Yesus itu. Cari. Oh ternyata makhluk itu sudah di neraka. Ikutlah ke sana. Ikutlah ke sana. Wa idza khutiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da. Mana pembuktian Al-Quran ini? Ketika datang memanggil, hei saudara, sini. Ini ada kalam dari langit bernama Al-Quran mengatakan, yang kamu sembah selain daripada Allah itu konon ceritanya akan menjadi musuhmu nanti. Dia akan memusuhimu. Wah, orang Kristen akan berkata, bohong, Al-Quranmu itu mana ada. Yesus kami itu sayang loh sama kami. Oh ya? Iya, setiap hari kami bernyanyi, berdoa untuk dia, pakai namanya. Masa? Tapi Al-Quran saya mengatakan, Yesus yang kamu sembah selain daripada Allah akan menjadi musuhmu loh. Dia akan memusuhi kamu loh. Dan dia mengatakan, Al-Quran ini mengatakan, apa yang kalian lakukan, pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan terhadap Yesus itu akan ditolaknya. Oh enggak lah, enggak mungkin lah itu Bang Suma. Masa sih? Di Bible enggak ada Yesus memusuhi kalian? Enggak dong. Kami ini anak-anaknya, kami ini murid-muridnya yang disayangi dan dicintai. Masa? Pinjam Bible-nya dong. Oh ini nah, bacalah sendiri kalau nggak percaya. Bang Suma pakai kacamata setebal 5 cm. Pakai plek. Buka lembaran pertama, lembaran kedua, tak, tahun berjalan, hari berjalan, bulan, tahun, ketemulah Matius 7. Hai, di situ tertulis pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, Tuhan Yesus? Bermujizat pakai namamu Tuhan Yesus.
mengusir setan juga pakai namamu Tuhan Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Hei sini kawan, sini. Kok saya sendiri kaget loh kawan-kawan. Sini cepat, sini. Ini apa ini? Ini apa? Katanya tidak ada. Ini apa? Kau buka Biblemu. Ini apa ini? Apa yang mana? Ini Matius 7, coba kau buka. Ini Yesus sedang mencintai orang-orang yang memanggilnya Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang menyebutnya Tuhan, yang memakai namanya bermujizat, mengusir penyakit, mengusir setan, banyak mengobati orang dalam nama Yesus. Ini Yesus rangkulan nggak? Cintai nggak? Sayangi nggak? Selamatkan nggak? Coba baca, coba. Pinjam kacamatamu. Nah ini nah, pakai pantak botol, dia lihatnya lah. Loh. Kok bisa? Bisa. Jadi gimana Bang Suma? Gimana Bang Suma? Gimana solusinya Bang Suma? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Solusi satu-satunya agar tidak diusir oleh Yesus, jadilah orang Muslim sebagaimana Yesus juru selamat, juru Islam. Orang-orang yang mengikuti petunjuknya pasti Muslim dan pasti selamat. Saya kira begitu sahabat-sahabat untuk sementara. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Saya mau ibadah sejenak, habis itu kita kumpul lagi dan ada telepon dari Ustadz Kenama, saya harus sambut dulu. Silakan Bang Handi diambil alih atau Bang Dalbo dan teman-teman yang lain. Barakallah fik. Sebentar ya saudaraku Momi, kita lanjut sebentar, saya izin sejenak. Silakan. Silakan Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma, Bayu. Silakan dulu. Saya juga mau sholat. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Momi. Bang Handi. Iya, kesimpulan topiknya ya sangat jelas ya. Bahwa Yeremia 31:31 itu bukan perjanjian yang lama. Ya Muslim, Bang Joma utamanya ya, berdiskusi itu ya pakai data. Saya rasa juga Yudaisme yang mengakui itu, bahwa Taurat itu, Taurat dimasukkan kepada hati Bani Israel itu, Yeremia 31:31, itu adalah perjanjian baru buat mereka. Karena sebelum Taurat ada perjanjian. Ada sebelum Taurat, ada juga semacam aturan dari Tuhan. Ya, datang Nabi Musa ya perjanjian baru buat Bani Israel. Anehnya lagi kok di zaman sekarang ada yang mengatakan perjanjian baru itu adalah perjanjian lama buat dia. Tuh, merubah judul, memakai dan dirubah juga maknanya begitu. Makanya tadi kalau ini dibawa ke kajian akademik, maksudnya apa ya agak sulit juga sih, kecuali dengan penjelasan yang belok kiri belok kanan, seng kiri belok kanan. Jadi secara akademik ini memang sulit untuk dipertanggungjawabkan, kecuali masuk ranah ya intern pakai iman, itu baru terselamatkan di sana. Tapi kalau dibawa ke area publik, kita bisa mengundang Yudaisme, mengundang juga scholar-scholar Kristen, dan ada Muslim. Bagus dibahas sebenarnya ini, agar semua tercerahkan gitu loh. Ya semoga kedepannya ada yang bisa mediasi gitu, bahwa pertemuan ketiga agama ini mari kita bahas. Bukan, tapi jangan yang ece-ece diskusi. Ya, jangan yang kelas jemaat gitu. Panggil ya mungkin yang STT atau apalah gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa. Itu sih. Dan topik yang pertama ya antara menyanyi dan menyembah. Kalau di Islam itu jelas, menyanyi umum ya menyanyi, selawat ya selawat. Itu lirik-liriknya itu religi. Gitu ya. Kalau menyembah ya ada hukumnya, ada yang mencontohkan, sudah dijelaskan tadi. Tadi lawan saya ya
pelantat pelintut, itu ngomong apa? Nggak bisa membedakan mana menyanyi, mana menyembah. Yang mana yang dia sembah, karena dia bawa nyanyian Daud, ternyata sembahannya Daud beda dengan sembahan dia. Tapi dia pakai nyanyian Daud menyembah Yesus. Itu tadi diskusi yang pertama. Jadi kalau mau diskusi itu sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Cukup to the point, jelas, jujur. Agar jelas ke arah mana sebenarnya Anda ini hidup di muka bumi ini, arah Anda mau kemana. Ya biar jelas identitas masing-masing gitu loh. Jangan pinjam istilah agama lain. Akhirnya kepercayaan diri itu hilang. Inilah yang saya sebut tadi ya, jemaat-jemaat diskusi selama ini adalah maaf kata dia hanya sebagai korban sebenarnya. Karena apakah faktor dilarang belajar atau ada faktor pribadinya memang agak malas. Itu sih kesimpulannya sementara. Semoga kajian ini atau diskusi ini bermanfaat buat kita semua. Itu Bunda Rama dan lain-lain. Itu kesimpulan ya, silakan. Gimana Bang Momi tanggapannya? Halo? Yang paling penting Bunda Rama, kalau diskusi itu jangan ada unsur kebencian. Jangan ada unsur menista. Jangan ada unsur menyerang personal. Murni kita perang pemikiran. Karena kita ini kan bersaudara nih, sebangsa dan setanah air. Jadi tidak menyerang fisik, tapi menyerang argumentasi. Ya tentu harus bisa menjaga diri. Jangan sampai kebablasan. Nah, makanya perlu ada moderator yang tegas. Keluar topik, ya back to topik. Menyerang personal ya ditegur. Yang menista ya ditegur. Yang nggak bisa mengikuti alur ya turun. Itu aja, mudah sebenarnya itu. Jangan karena hanya mementingkan tayangan pure itu dipertahankan menjadi apa ya, bola panas di atas tawuran, hujat menghujat. Nah, inilah yang menjadi pemicunya semua kita terbawa-bawa. Satu yang berbuat mereka menganalisanya dengan memberikan kesimpulan secara keseluruhan. Satu yang berbuat semua terbawa-bawa. Api yang datang dengan maksud baik, edukasi semua, ya api dimasukkan dalam hal ini gitu loh. Ada yang mencoba menyenggol-nyenggol buka website api. Kita sebagai masyarakat umum juga perlu tahu. Ya tahu aja sebenarnya. Siapa yang nggak melarang Anda tahu gitu loh. Ini bisa dibawa ke ranah hukum ini. Kita kan nggak tahu visi misinya seperti apa. Tapi kita juga perlu tahu. Ya siapa lu? Nah ini kan kurang kerjaan orang kayak gini. Ada Dia curiga ya visi misinya. Dia curiga visi misinya. Jangan-jangan ini visi misinya. Aduh. Jadi gini ya, kenapa ada aku pernah dengar mereka nih Oten ya, itu si Kelaknat bilang gini. Bunda Rama mana? Kenapa? Hilang. Salam itu datang membuat agama mereka tuh, membuat Kristen ini jadi kacau. Kira gini, di dalam Al-Quran katanya yang dibawa oleh Rasulullah itu Nabi Isa tidak disalib. Nah ini yang membuat dia benci betapa bencinya dia kepada Rasulullah. Rasulullah dituduh ya, Nabi Muhammad SAW itu dituduh membawa ajaran ini yang menolak penyaliban ini, sehingga jadi begini, jadi apa ya namanya ya istilahnya. Artinya apa yang dibawa Rasulullah ini bertolak belakang dengan keyakinan mereka. Itulah kenapa dia benci. Ternyata di dalam Al-Quran kan tertulis wa ma qataluhu bismillahirrahmanirrahim wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang dibunuh itu yang diserupakan. Ya, itu mereka, kenapa mereka benci kok? Picik kali akal anunya, pikirannya ya, picik kali. Itulah sumber dasar kebencian Kilaknat itu.
Sehingga dia paling benci Rasulullah itu, mau menjelek-jelekkan, menghujat Rasulullah bisa-bisan. Coba kita tengok hujatannya. Dia tujukan semua kepada Rasulullah. Karena sumber ke bobrokan yang kita ungkit tentang Kristen ini bersumber dari apa yang diajarkan Rasulullah. Gimana itu, Bang? Apa nggak tolol dia nih? Gini loh Bunda, kalau mereka sebenarnya kalau mau menanggapi itu, mereka dalam keadaan kepanikan. Gitu ya. Al-Quran itu datang sebagai penyempurna. Ya kalau mau ikut ya monggo, kalau nggak no problem. Ya kalau di An-Nisa 157 dianggap sebagai mengkoreksi imannya yang bukan di situ. Anda jangan tersinggung dong. Terusin aja perjuanganmu mengatakan bahwa Yesus disalib, kalau dia Islam kan Nabi Isa alaihissalam. Kan nggak nyambung. Bukankah kalian mengatakan Yesus dan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda? Jadi di Al-Quran dijelaskan Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Anda mengatakan Yesus disalib, ya kenapa Anda mengkritik Al-Quran? Bukankah kedua sosok ini ya iman Anda berbeda? Anda aja yang terlalu lebay, kurang kerjaan gitu loh. Ya mestinya santai aja gitu loh. Teruskan berjuang, edukasi jemaatmu. Ya kita nggak ada urusan loh di sana gitu loh. Ini artinya Anda kurang kerjaan. Lebih baik konsentrasi di agama masing-masing saja. Al-Quran tidak bisa diganggu gugat. Karena menurut saya pribadi, Yesus yang disalib itu berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena memang itu yang diajarkan oleh Al-Quran kan, bahwa yang disalib itu yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Semua umat Islam mengakui itu. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear and clear. Ada yang bertanya, siapakah yang disalib? Ya jelas, yang diserupakan. Dan mereka penuh dengan keraguan-raguan sampai hari ini. Apakah mereka benar-benar menyalibnya, kan begitu. Dia sendiri yang menyalibnya ini, yang mengimani ini ragu di sana gitu. Tapi ada suatu ajaran concern bahwa memang harus disalib Yesus, ya silakan. No problem. Itu jadi nggak perlu disinggung-singgungin, nggak perlu persinggungan, nggak perlu debat terbuka terlalu mendalam menggores-gores iman, enggak. Ini hanya diskusi. Yang percaya ya monggo, nggak percaya ya monggo. Jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan menanggapinya, Anda sendiri yang blunder selama ini kan. Kita lihat secara akademik, blunder di mana-mana. Intinya adalah Yesus yang disalib, benar ramai izin ya. Dengerin baik-baik semua teman-teman. Umat Islam juga harus paham nih. Yesus yang disalib menurut mereka ya monggo. Tapi kalau di Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, diselamatkan. Yang disalib, yang diserupakan. Ya Anda terjemahkan aja sendiri. Karena Yesus itu berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, secara kisah. Secara kisah loh ya. Jadi membahas Yesus dan Nabi Isa itu memang harus dibedakan. Ada dua versi. Gitu ya. Untuk to the point-nya yang selama ini ya Isa ya Yesus. Tapi kalau mau secara ke dalam ya berbeda. Tidak mungkin seorang ibu yang mencintai anaknya memberi nama penjajah. Kan itu kalau mau dilihat ya. Karena Yesus ini kan berbahasa Yunani, Yesus. Nggak mungkin Bunda Maria itu memberi nama anaknya penjajah. Penulislah yang merubah nama itu. Apakah sosok anaknya anaknya Bunda Maria ini adalah dirubah namanya, atau ada orang lain yang menggantikannya? Nah ini harus mempelajari juga di kedua belah pihak begitu. Perlu orang jujur, akademik, bukan orang yang datang membawa iman kemudian marah-marah. Nggak nyambung jadinya, jadi debat kusir gitu loh. Silakan yang mau berbicara, monggo. Ya, Yosen, selamat sore. Halo.
Kenapa ini Bang? Kan Suraya, mana ya. Oh, orang ngamuk. Ini kursi ini lagi. Ya, dia naik diskusi. Ai. Ini lagi orang tadi ibu ini lagi dagang di pasar lu naikin. Tidak ditahu. Bang. Ini Trendy. Selamat sore. Ya, selamat sore. Kristen. Hendy, selamat Kristen sore aja Hendy. ya? Iya, Kristen. Oke, silakan. Apa yang Anda tanggapi dengan yang disampaikan oleh Bang Suma atau Bang Hendy? Oh, kalau yang saya tanggapi, kalau Juma sama Hendy itu menurut tafsir mereka sendiri ya. Tapi kalau dalam Alkitab saya jelas tertulis bahwa kitab yang kami kitab suci yang kami ajarkan itu tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri seperti itu. Dan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 di sana dikatakan bahwa berpegang teguhlah dan berdirilah kepada kebenaran yang kami ajarkan, rasul-rasul itu ya. Seperti itu. Nah, jadi ada ayatnya di Galatia 1 ayat 7 bahwa mereka yang memutarbalikkan Injil seolah-olah kebenaran dari surga itu terkutuk. Jadi intinya ya kami ini berpegang kepada ajaran rasul-rasul. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru, nubuatan tentang Yesus. Nah, ajaran rasul-rasul kenapa? Karena mereka saksi yang melihat langsung Tuhan Yesus mati, dikuburkan, bangkit sesuai 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Bahwa Yesus bangkit menyaksikan dirinya kepada Kefas, lalu kepada Perasaan di situ dibangkitkan, Bang, bukan bangkit sendiri. Jadi menurut Anda yang mati itu Tuhan ya? Tunggu saya selesaikan dulu dong. Nah, kepanjangan, Bang. Santai, biar dapat poinnya. Enggak, tadi Anda mengatakan gini loh, Bro. Anda mengatakan Tuhan mati. Apa benar Tuhan mati? Tidak ada iman saya Tuhan itu mati. Tadi Yang Anda mati mengatakan loh Tuhan Yesus mati di salib. Tidak ada iman saya Tuhan itu mati. Makanya saya selesaikan dulu. Nah, terus yang mati di salib itu manusia atau Tuhan? Dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2 ayat 8. baik. Coba Jadi, baca. Baca jadi dulu. jadi pernah Hendy. Yesus tidak menjadi Tuhan ya waktu di salib. Baca dulu. Filipi 2 ayat 8. Biar kau ngerti. Iya, paham. Baca dulu. Kau baca dulu. Saya udah baca mengosongkan diri sebagai seorang hamba. Nah, udah baca Mengosongkan diri. kita. Nggak gitu, bunyinya nggak begitu. Nah, jadi menurut Anda, Dalam keadaannya sebagai manusia. iya dalam keadaan sebagai manusia. Nah, sepakat atau tidak? Iya, sepakat. Nah, yaudah betul. Nah, pertanyaannya tapi dulu. adalah, waktu Yesus menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati, bangkit. Saya ulang kembali pertanyaannya. Waktu Yesus menjadi manusia, apakah manusia Yesus ini karena adalah Yesus Tuhan? Manusia, karena dari Maria. Iya, makanya saya nanya. Dia firman yang menjadi manusia. Abis ini Anda lagi deh. Kodratnya ilahi, kodratnya manusia. Ini ini dengerin dulu makanya, Bro. Boleh nggak sih saya bicara sebentar? Setelah saya bicara, nah inilah room Islam setelah ini saya begini, bicara, kayak si baru Cuma, Anda yang ya. bicara lagi gitu loh. Udah, lanjut kau ngomong lah. Silakan. Nah, ya saya ngomong dulu ya, dengerin ya. Ya. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini sebagai manusia, siapakah yang Tuhan? A. Yesus, B. Bapa. Silakan. Mudah toh? Apa diulang lagi nih? Waktu Yesus ada di muka bumi sebagai manusia, siapakah Tuhan waktu itu? A. Yesus, B. Bapa. Silakan. Dibuka lamiknya. Hendy, Ayo. kau jangan melenceng dulu, jangan melenceng ya. Kalau umat Islamnya suka melenceng biasa. Nah, ini nggak gimana ini? Tadi kau tanya. Oh, jadi nggak nyambung ini. Kau yang nggak nyambung. Tadi kau tanya, ya Yesus mati sebagai apa? Saya udah jawab. Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaannya sebagai manusia. Konteks yang tadi dong. Jangan kau acak-acak dulu. Makanya saya bilang, saya selesaikan dulu biar nyambung.
Ya Gitu. udah, jadi saya ikuti ya. Nah, tadi kau udah sepakat kan? Makanya Tunggu dengarkan dulu Ge, pertanyaan Kau selanjutnya tadi udah gitu loh. sepakat dalam Iya, keadaan sepakat sebagai kita. manusia ya selesai. Mau apa Ya lagi? sepakat bahwa Ya sudah. Yesus di dunia, ya udah sepakat loh, dengerin. Iya. Kita sepakat jadi Yesus ini di dunia dalam keadaan sebagai manusia, kan begitu, sepakat. Nah sekarang waktu Yesus ada di bumi sebagai manusia, siapakah Tuhan yang sebenarnya pada waktu itu? Waktu Yesus hidup sebagai manusia di bumi, siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa, B. Yesus. Silakan. Tidak ada dalam Alkitab pilihan begitu, nggak ada. Ini terbukti ya. Kau tidak memahami Tritunggal, makanya saya Tinggal menjadi dijawab Islam kenapa pasti lari ke bodoh. Tritunggal lah tuh. Loh, Kan aneh kan? tadi konteks tadi kau aneh. Kenapa kau melenceng? Tadi kan Nah saya konteksnya ikuti gini. Anda loh tadi. Oh, iya Saya tunggu, ulang lagi. tunggu. Nanti Saya kau ulang bisa lagi. diam nggak? Kau bisa diam Anda nggak? tadi Udah, kau mengatakan, ngomong lah ya. Iya. Inilah kalau Islam begini nih ketakutan dia. kok ketakutan saya ikuti Anda, kok Anda nggak bisa menyambung. Ikutin apa? Tadi kan konteksnya Ya, gini. sekarang saya ingin ulang ya. memaparkan. Nah, ini Saya ulang, berdasarkan Filipi, dia itu mengosongkan diri. Dia sebagai manusia mengosongkan diri. Jadi dia manusia toh di muka bumi ini. Anaknya Maria manusia toh menurut data Anda. Oke, kita sepakat. Kita lanjut toh. Nah, waktu Yesus menjadi manusia toh di muka bumi, ya siapakah Tuhan waktu itu? A. Bapa, B. Yesus. Silakan. dua-duanya. Loh, katanya manusia. Karena, nah, kau kasih pilihan tadi. Firman yang Aduh, menjadi manusia. dua-duanya. Jawaban dengar apa dulu, ini, Bos? dengar. Nah, Jawaban inilah, apa ini? Kena inilah dia nih. Islam. Kena kan langsung. Nggak akan kena. Ini Kena dia terbukti. nih. Kau bodoh, kau nggak memahami Tritunggal. Nah, mulai lagi nih. Artinya dia jawabnya kedua-duanya. Berarti Tuhanmu dua dong. Oke, Gimana cukup. Tuhanmu Nah. dua ya. Nah, Tuhan lu juga dua kalau gitu dalam syahadat. Ya Ayo. lu sendiri yang ngomong Tuhan dua kok. Kapan gua ngomong? Barusan dua-duanya Saya Tuhan. bilang Tritunggal. Oh, tiga Tuhan. Hah? Oh, tiga dalam kesatuan. Ayo. Apa yang bersatu di situ? Saya nggak ngomong Apa tiga aja? Tuhan. Nah, kau terkutuk Yang mana yang berdusta. Tuhan? Ya. Yang manakah yang Tuhan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? 1 Korintus 8 ayat 6. Yang manakah yang Esa. Tuhan? Nanti dengar pertanyaannya. dulu. Lu tambahin pula lagi. Yang manakah yang Tuhan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Dengar dul, kau jangan kepanasan dul. Ya gimana sih ini orang ini? Nah, ya lu kalau mau jelas dan saya Saya diam tanya dulu. baik-baik lah sekali lagi Jangan ya sebelum saya mengambil sikap. Yang manakah yang Tuhan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Tunjuk satu yang mana? Oke, kata gua kasih data ya. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Buka. Saya nggak nanya Korintus loh. Yang manakah yang Tuhan? Nah, Bapa, ini Putra, Roh lampu Kudus. botol. Jadi jawab kayak si Juma cuma berdaya moncong. Ya lu tinggal jawab lah. Kok 1 kamu Korintus larinya 8 ke ayat 6 personal jawaban sih? saya tuh. Ayo. Kenapa lari ke personal? Loh. Kenapa emosi karena- sih diskusinya? Nah, lu jangan emosi lu aja. Saya nggak emosi, saya ketawa-ketawa dari tadi ngetawain lu. Hehehe, nanti ini saya ketawa Saya nih. mah Ayo. mengetawain lu yang Maksudnya emosi gini kok loh, mengatakan Andy, saya ya. bodoh Kalau emang apa pengen gitu lu loh. jawab, lu diam dulu gantian. Nggak Biar bisa. jelas penonton Pertanyaannya ini. gini loh, sederhana ya. Bikin malu Bapak, aja orang Putra, Islam Roh begini Kudus, tipenya. dengerin pertanyaannya baru lu ngomong ya. Dengerin pertanyaan baru lu ngomong. Bapak, Putra, Roh Kudus. Ada berapa Tuhan di situ? Kalau satu Tuhan, sebutkan nama Tuhan yang benar antara A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Yang manakah yang Tuhan? Silakan. Oke ya, saya jawab ya. Jadi dasar iman kami Allah itu adalah Esa. 1 Korintus. Saya nggak nanya Allah loh. Saya nggak menyebut nama Allah loh tadi. Kau ditanya apa? Nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Saya ulang. Bapak, Putra, Roh Kudus. Pakai Allah lo. Nah inilah Nih, dijawab ketakutan. Bapak, Putra, Roh Kudus. Yang manakah yang Tuhan? Ya. Tuh, tinggal jawab. A, B, Ketiganya C Esa. gitu loh. Udah turun. Ketiganya Esa. Turun. Silakan turun di bawah. Karena Anda tadi udah menyerang personal, mengatakan saya bodoh. Anda udah emosi. Jangan emosi dong kalau diskusi. Tadi pertama dia mengatakan Filipi 2. Ya. Dia turun menjadi manusia, mengosongkan diri. Jadi dia manusia tok saja. It's okay. Kalau begitu, waktu Yesus menjadi manusia tok di muka bumi, siapakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus. Jawabannya apa teman-teman? Dua-duanya. Artinya kalau ada kata dua-duanya, artinya Tuhan dua. Terus berikutnya menambahin satu.
Oh, Tritunggal. Saya tanya lagi. Kalau Tritunggal itu, siapakah yang Tuhan sebenarnya? Bapa, Yesus, Roh Kudus. Jawabannya apa? Menjawab Allah begini. Jadi nggak bisa diskusi to the point. Datang marah-marah, menyerang personal, mengeluarkan kata-kata kotor. Nggak bisa bro diskusi kayak gitu. Kau belajar lagi lah. Nah, oke. Memang sulit itu pertanyaan saya gini, mematikan gitu loh. Coba aja ada Kristen naik. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Waktu Yesus ada di muka bumi. A, Bapa, B, Yesus. C, dua-duanya. Mudah tuh. Coba kita ditanya. Siapakah yang disembah umat Islam waktu Nabi Muhammad ada di muka bumi? Atau siapakah Tuhan pencipta alam semesta waktu Nabi Muhammad ada di muka bumi? Semua umat Islam menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas toh kalau umat Islam ditanya pertanyaan yang sama. Siapakah Tuhan yang sebenarnya waktu Yesua Amasia ada di muka bumi? Jawaban oten muter-muter. Itu kesimpulannya. Lanjut. Cek. Selamat sore. Cila Bang. Selamat sore. Kristen, Muslim? Kristen aja Pak? Kristen. Ya Kristen. Silakan. Apa yang ditanggapi dari dialog tadi yang disampaikan Bang Handi di antara tiga Tuhan itu? Oke, yang mau disampaikan itu nggak kelar-kelar lah kita membahas Kristen. Faedahnya apa dalam wawasan ilmu tim-tim beliau-beliau membahas itu? Itu yang mau saya pertanyakan sih. Ya kalau Anda nggak mau bahas ngapain naik Bang? Kalau begitu kita pindahin topik aja Bang. Kalau nggak mau diskusi lintas agama, kita bahas apa Bang? Ekonomi, politik, otomotif, olahraga apa? Apa yang kita mau bahas Bang? Boleh. Bidang apa yang Anda kuasai? Politik, ekonomi, hukum, atau otomotif? Atau perkebunan? Ekonomi aja lah Bang. Oke, ekonomi aja. Baik. Perdagangan investasi real. Ya, baik. Internasional sekarang merusak ekonomi. Mungkin kalau bisa silakan Anda buka Komal. Nanti akan saya naik kita bahas ekonomi ya. Begitu. Berarti karena harus ekonomi itu kan ekonomi itu artinya ya mengeluarkan sedikit, memasukkan banyak. Itu kan bahasa umumnya ya. Artinya ada keuntungan di sana. Itu perhitungan ekonomi itu keuntungan. Gitu ya, memasukkan sebanyak-banyaknya, mengeluarkan efisien mungkin gitu kan, ekonomi kan begitu. Nah kalau menurut Anda ini konsep, dengerin dulu, saya lagi ngomong, nanti setelah selesai, ini udah kalau diskusi kok orang ngomong lu ngomong juga, jadi lu nggak ngerti apa yang saya ngomongin. Nah sekarang konsep ketuhanan Anda itu, dengerin dulu. Konsep ketuhanan Anda itu ke ekonomis apa pemborosan? Ekonomis atau pemborosan kata? Kan bawa ke ekonomi ini bisa dibawa ke konsep ketuhanan itu. Karena di sana berbentuk angka. Apakah konsep ketuhanan Anda itu ekonomis atau pemborosan? Gimana sih Kristen kalau diskusi? Kita ngomong dia juga ngomong. Kita ngomong dia ngomong. Jadi memang pura-pura budak. Yang penting naik ngomong aja gitu loh. Hargai dirimu bro. Ya cerdas dikit lah. Yang menghargai dirimu itu dirimu dulu baru orang lain. Jadi statement kita itulah yang membuat kita punya harga diri. Kalau statement kacangan kayak gini ya bagaimana Anda mau dihormati secara akademik. Tapi secara kemanusiaan ya kita masih menghormati Anda sebagai manusia. Tapi secara akademik ilmu ya mohon maaf, Anda masih di bawah gaji UMR atau di bawah garis kemiskinan ilmu. Mohon maaf aja. Lanjut host. Teman-teman di bawah di tap layar dulu ya. Di tap layarnya. Saya mau cari oten dulu ini, undang oten. Ayo silakan.
Baku terang musik boleh. Ini saya sambil, ini saya ngos-ngosan loh, saya sambil ngecor nih, saya kalau siang kerja. Tangan saya bau ini nih, apa sih namanya? Apa namanya? Kotor, ada semennya. Tapi pakai sarung tangan sih. Diaduk itu semennya loh. Tukang, sini loh. Iya, siap. Jangan sampai siap. korupsi. Oh iya. Ya. Nggak boleh. Ya semen 1. Ya, kalau 1,5 dengerin nih, 1,5 nih. Semen 1, 5 pasir. Kalau 1,3, semen 1, pasir 3. Mana mandor? Panggil sini mandor. Jangan sampai korupsi. Ini nanti kita diaudit gitu loh di kemudian hari. Jangan sampai bangunan yang kita bangun ini membuat orang di muka bumi ini kacau balau. Jadi ukuran-ukurannya harus benar gitu loh. Itu namanya perhitungan ekonomis. Tapi menguntungkan banyak orang. Dalam segi apapun itu. Jangan sampai kerjaan kita merugikan semua orang. Masalahnya tuh kan bangunan itu membuat batu semua, Bang. Ya, jangan sampai mandornya gak bener ini, mandor semua kerjanya ini. Mandor itu kalau sudah diaudit, diperintah kepada penanggung jawab proyek, ya segitu-segitu aja. Jangan karena kepentingan lain, lu kerja nggak bener gitu loh. Akhirnya apa? Yang memakai itu hasil kerjamu itu kasihan. Jadinya kasihan dia gitu loh. Korban jadinya. Jadi apa yang ada itu aja. Jangan di kong kali kong proyek itu ya. Kalau udah campurannya 5-1 ya 5. Pasir 5, 1 semen. Jangan pasirnya 10. Ya kalau misalnya pengecorannya itu ya pasir 3. Itu yang berus keberatan Bang Handi. Iya, semen 1 gitu. Jadi jangan diaduk semua, lu bilangin kayak begitu gitu loh. Nggak bagus, jangan. Jadi nilai-nilai itu kalau udah bercampur itu tetap nilainya ada. Teman-teman coba ya, lu ambil semen 1 sak. Terus lu campur, lu mau ngecor nih pasir. Terus lu kasih semacam apa itu namanya split. Lu aduk sampai merata. Ahli masih bisa menghitung, diambil sampel-sampel. Oh, ternyata adukan ini ada semennya. Ada pasirnya, ada airnya, ada splitnya. Tetap bisa dihitung itu. Gitu loh. Jadi nggak bisa dikatakan 3 unsur dikatakan 1. Nggak bisa, tetap bisa dihitung nilainya di sana. Nah itu perhitungan ekonomis. Perlu keilmuan di dalamnya. Bukan iman yang menghitung kalau lagi ngecor. Awas lu dor, mandor lu, pecat lu. Kira-kira gitu. Lanjut. Ini mandor-mandor ini kadang-kadang juga nih. Demi kepentingan cuan aja semua dikorupsi. Termasuk nanti formatnya ini Indonesia melawan Jepang ini nih. Formatnya bagaimana Sintayong ini. Ya, jangan sampai kalah kita. Udah capek-capek naturalisasi kalah pula lagi ya. Itu aja penjelasan dari saya. Semua ini karena ada orang yang tidak bertanggung jawab kerjaannya nih. Panggil semua mandor-mandor nanti sore. Proyek 2, proyek 3, proyek 4 perumahan kita. Nanti malam pada Isa panggil mandor menghadap saya. Saya ingin audit kinerjanya itu mandor-mandor itu. Pertanyaannya, semua netizen yang mendengarkan di sini, pertanyaannya adalah, saya ini ngomong apa? Silakan jawab. Ya teman-teman di bawah di tap-tap layar ya. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Bandalbo ya. Saya belum bisa live ini.
Nah, di subscribe ya, ditekan aja ya. Foto profil akun TikTok Dalbo. Yang oten di bawah silakan naik. Oh, macam-macam jawabnya, pusing, ngecor katanya. Wow. Coba ini Bang, ini apa ini ya? Ayolah sobat, naiklah diskusi yang benar sobat. Jangan bikin puyeng Pak awak. Pak Anas, selamat sore Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Waalaikumsalam. Dia panas? Ada yang bisa dibantu? Bang Handi, semennya satu bantal berapa? Apa? Semennya satu bantal berapa Bang Handi? Ini fans gue. Kecil suaranya, aku nggak dengar apa itu. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada ucapan untuk Bang Handi karena kebetulan Bang Handi hari ini beliau lagi ulang tahun. Mungkin ada doa yang ingin disampaikan sama beliau. Silakan. Oh, Bang Handi ulang tahun ya? Ya. Ya. Bang Handi ulang tahun. Ya kan udah dikasih tahu hostnya. Ya saya nih fansnya Bang Handi. Ya, apa kadonya buat Bang Handi? Ya semennya satu bantal aja. Hah? Semen satu bantal. Dia mau nyumbang semen, nggak apa-apa. Itu aja Bang. Ya salam buat Bang Handi. Oke, siap Bang ya. Karena masih ada di bawah, seperti mau juga menyampaikan ya. Assalamualaikum. Enggak, dia mau jual tanah itu. Katanya dia udah jual tanah katanya tadi. Oh, mau jual tanah. Paling tanah kuburan dia jual itu Bang. Ya ke 29. Ya ke wah. Kalian usia ke berapa? Usia ke 40. Matang-matangnya begitu. Kalau saya itu orangnya bukan kaku bro. Saya itu orangnya bicara to the point. Jika masing-masing orang berbeda. Karena memang saya di sekolah ya to the point gitu loh. Saya kalau waktu kuliah nggak pernah bawa buku saya. Nggak. Saya masukkan poin-poinnya dosen itu, masukin di kepala. Gitu loh. Tanya aja teman kuliah saya nggak pernah bawa buku. Bener. Tapi saya rajin membaca buku. Makanya sejak saya membaca buku itu, ternyata merokok itu, saya baca buku ya, merokok itu merugikan kesehatan, bisa merusak jantung dan bla bla segala macam. Sejak saya baca itu, saya berhenti membaca buku. Karena tetap saya merokok itu. Paham gak maksudnya tuh? Ini saya ngomong apa coba? Ya, ngomong apa ya? Kata dia koplak. Koplak katanya. Enggak, ini kan termeso. Saya itu enggak kaku, saya orangnya humoris kok. Benar. Cuma dalam menghadapi mereka, memang perlu ada kesimpulan. To the point gitu loh. Kan kasihan juga Anda yang membayar, membeli paketan, Anda mendengarkan ngalur ngidul kan. Ya saya ini menyelamatkan waktu Anda gitu loh. Supaya Anda, saudara-saudara semua itu cepat nanggap gitu. Saya rasa perasaan Anda dan perasaan kami sama. Kenapa sih kalau diskusi harus diputar-putar dulu gitu? Kenapa sih harus dipersulit kalau bisa dipermudah? Saya mewakili Anda loh, tapi tolong kritik saya juga. Saya kalau tidak kaku, saya nggak punya anak. Bener, karena perlu kekakuan. Kalau nggak kaku gimana punya anak? Coba laki-laki di sini, kalau nggak kaku, bisa punya anak nggak? Nggak bisa lah bang. Nggak bisa dong.
Paham ya sampai sini ya? Ini saya ngomong apa ini?